Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan citra. Jadi sudah dikenalkan secara umum ya penggunaan pengolahan citra digital di medis ya. Jadi, mulai dari inisiasi sampai proses kita mengklasifikasi sebuah citra ya, dan mudah-mudahan tugas yang diberikan bisa lebih memahami ke Anda berkaitan dengan pengolahan citra medis. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar masih berkaitan dengan citra. Itu kita akan belajar citra yang merupakan output dari suatu alat ya. Jadi kita di citra radiologi ya, di pertemuan kali ini karena masing-masing alat di radiologi itu menghasilkan citra yang berbeda-beda. Jadi tujuan kali ini kita akan mencoba mengetahui sebenarnya citra hasil dari X-ray, kemudian CT scan, kemudian MRI, kemudian USG ultrasonografi, dan juga PET post-ground emission tomografi itu seperti apa, dan berkaitan dengan perbedaan. Di masing-masing memiliki perbedaan. Kalau dulu Anda sudah dijelaskan berkaitan dengan konsepnya, kemudian prinsip kerja alat yang membedakan alat di radiologi satu dengan yang lain. Kalau ini kita fokus di outputnya, jadi citra yang dihasilkan. Sebenarnya citranya seperti apa, kemudian bagaimana cara mengolahnya atau menentukan, olahnya sudah kemarin ya, bagaimana menentukan citra itu memiliki kualitas yang atau tidak. Mungkin Anda sudah melihat ya dari beberapa referensi yang sudah Anda lihat kemarin, Anda sudah mengerjakan juga penugasan berkaitan dengan citra untuk kanker paru-paru ya kemarin ya, bisa dari CT scan atau bisa dari X-ray. Nah, ini sebagai contoh ada 5 hasil citra ya, yang sebelah kiri ini adalah citra untuk X-ray, kemudian ada citra hasil dari CT scanner, kemudian ada citra hasil dari MRI, kemudian citra hasil dari USG dan PET. Nanti masing-masing itu memiliki kekhasan yang mana kekhasan itu akan dapat memudahkan dalam proses diagnosa suatu penyakit. Kita coba masuk ke X-ray ya. Jadi citra digital X-ray atau sinar X itu citra yang paling awal muncul dibandingkan citra yang lain ya. Yang pertama kali muncul ya untuk melihat kondisi tulang, kemudian gigi, kemudian serta organ tubuh yang lain tanpa harus melakukan pembedahan pada pasien. Ya, kemudian secara prinsip sebenarnya sudah dijelaskan kemarin, jadi dapat memindahkan radiasi frekuensi tinggi ke tubuh, kemudian ditangkap ya, pada gambar dengan bagian-bagian berbeda sehingga terlihat adanya perbedaan warna pada gambar. Warna di sini diidentikan dengan warna putih dan hitam. Nah, perbedaan warna ini itu karena kepadatan organ tubuh. Kita lihat di situ ada tulang, ada jaringan, ada daging dan lain sebagainya. Itu memiliki kerapatan yang berbeda-beda, memiliki kepadatan yang berbeda-beda. Kalau kerapatan kepadatan berbeda-beda itu akan menyebabkan jika kita berikan energi tertentu, maka atenuasinya atau daya serapnya itu pada bagian-bagian itu berbeda-beda ya. Bagian padat itu seperti di tulang itu akan berwarna putih ya, sedangkan bagian yang kosong ya, tentu pada yang kosong ya, itu berwarna hitam. Jadi terlihat di situ kan contoh dari gambar itu, tulang dan gigi misalkan ya, itu tampak putih ya karena memang dia menyerap lebih banyak, lebih padat, dan sedangkan yang warna hitam itu pada bagian yang kosong. Nah, dari sini akan diketahui kenormalan atau keabnormalan suatu susunan. Biasanya kalau
biasanya di tulang ya, tulang yang kecelakaan, kaki, tangan, patah dan lain sebagainya itu di rongsen, di rongsen itu kan yang mengetahui bagaimana struktur tulangnya, apakah perlu operasi operasinya apa ringan atau sedang atau enggak. Nah, inti dari sebuah citra itu adalah pada kualitasnya, ya kualitas citra. Kualitas citra itu ada 4 hal yang menentukan. Yang pertama adalah kontras, ya. Tahu kontras ya? Kontras itu adalah kita dapat membedakan ya warna hitam putih. Kalau seperti ini kan kontrasnya. Nah, masing-masing nanti tergantung kontras itu berbeda-beda. Ini sudah diset diset dengan sumber yang sama, lama penyerahan yang sama, tapi kok berbeda. Nah, perlu dicek di situ. Kontras itu ada beberapa hal yang menyebabkan kontrasnya berbeda-beda dan resolusi. Mungkin ada noise juga di situ. Dan yang keempat berkaitan dengan peralatan sinar X-nya, prosesornya, detektor citranya. Nah, untuk kontras, resolusi, dan noise bisa kita atur. Mungkin kita lihat ya dari penjelasan kontras ini. Sebenarnya kontras itu adalah perbedaan ketajaman. Semakin berbeda, gelap terangnya dapat dibedakan, itu maka dikatakan kontrasnya bagus. Nah, kemarin pada saat kita bicara tentang histogram, ya, kita bicara tentang histogram itu kan bagaimana biar gambar itu kontrasnya bagus, maka spektrum histogramnya kita perluas dari 0 sampai 255. Jika dia hanya menggerombol pada bawah atau menggerombol di atas, ya, itu kontrasnya tidak bagus. Akhirnya kita buat bagaimana biar dia semakin merata. Dan kontras. Nah, secara eksperimen, ya, itu kontras bisa dikatakan sebagai perbandingan ya antara intensitas yang ditransmisikan melalui objek yang diselidiki, ya, yang diselidiki itu objeknya apa, misalkan itu sel kanker, atau kalau yang riset kaitannya dengan itu adalah pengembangan pentum ya, pentum yang dilubangi dengan kedalaman yang berbeda-beda, nanti intensitasnya akan berbeda-beda. Dan juga berbanding dengan intensitas kelilingnya. Misalnya seperti ini lesionnya ya. Lesion itu dia ada hal yang menyebabkan berbeda dengan di tempat yang lain. Nah, yang kita kaji misalnya lesionnya ini dia memiliki mu, itu adalah berupa apa namanya koefisien atenuasi. Nah, koefisien atenuasinya berbeda antara mu 2 ini ada di lesionnya dan mungkin di mu 1 ya mungkin di sekitarnya sini. Nah, berbeda, maka kita dapat menentukan C-nya, yaitu kontrasnya. Menggunakan nilai intensitas primer sinar X yang melewati objek yang diselidiki, ya, yang memiliki ketebalan T2 dan mu 2, ya, apalagi di 3 dimensi kan ketebalan berbeda-beda kan ya. Kemudian juga intensitas primer sinar X yang melewati sekeliling lesionnya, sekelilingnya di sini. Ya, ini atenuasinya berbeda, maka terlihat ya mungkin ini putih ini jadi hitam, jadi putih dia mungkin kerapat lebih tinggi, misalkan dia berupa tumor yang berada di apa namanya di hati atau di paru-paru atau di jantung, dia berbeda kerapatnya dengan daging sekitarnya, maka akan menyebabkan mudah dilihat perbedaannya, akan ada kontras di situ. Nah, itu bisa diatur kontrasnya. Loh, ini kok sama, berarti ada proses pengaturan di situ. Ya. Nah, di sini kontras yang lebih baik itu diperoleh pada tegangan yang rendah. Makanya biasanya kalau awal itu melakukan expose penggunaan X-ray itu diatur berapa kVp-nya. kVp-nya misalkan diatur antara 40 sampai 60 ya. Kenapa? Karena di sini ditulis bahwa kontras yang lebih baik itu pada tegangan yang rendah. Kalau tegangan yang rendah, maka nilai atenuasinya itu lebih kecil ya, dan memiliki hamburan yang rendah ya. Jadi perbedaan nilai atenuasi besar. Atenuasi lebih kecil, perbedaan atenuasi. Kalau perbedaan atenuasi lebih besar, otomatis kan daya serapnya ada perbedaan yang besar. Kalau daya serap ada perbedaan yang besar, maka bisa dibedakan antara yang hitam dan yang. Nah, untuk memahami kaitannya dengan ini, Anda sudah buka-buka lagi ya di fisika inti atau di fisika modern berkaitan dengan efek fotolistrik, kemudian hambungan kuantum,
ukuran koheren, kemudian kaitan dengan produksi pasangan dan juga dengan foto gitu. Nah, kontra sendiri itu ada 4 hal yang membedakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan perbedaan ketebalan. Jadi ketebalan bahan, walaupun dia memiliki kerapatan yang sama, tapi bahan tebalnya berbeda, kontrasnya akan berbeda. Contohnya itu misalkan kanker. Secara kita cek dari depan, misalkan di scan dengan menggunakan X-ray itu, dia memiliki diameter yang sama, ternyata dia lebih tebal, ya, maka kontras hasilnya juga berbeda, ya kan lebih putih, ya karena diserap lebih besar, ya. Jadi walaupun kerapatannya sama, tapi ketebalan berbeda, maka kontras akan berbeda. Sedangkan jika perbedaan kerapatan, jika ketebalan sama, tapi kerapatannya berbeda, otomatis kontras berbeda, ya. Misalkan tulang dengan daging, sama-sama tebalnya, misalnya kurang sekitar 2 cm. Tapi tulang itu akan menghasilkan kontras yang lebih putih warnanya daripada daging. Karena dia memiliki atenuasi lebih besar. Kemudian perbedaan nomor atom. Nah, perbedaan nomor atom itu biasanya berkaitan dengan kondisi organ yang berbeda. Kalau kondisi organ yang berbeda, maka nomor atomnya berbeda. Dan yang keempat berkaitan dengan kualitas radiasi. Itu radiasi yang diberikan itu berkaitan dengan bahannya. Nah, yang kedua berkaitan dengan citra CT scan. Tadi sudah kita bahas berkaitan dengan X-ray, yang Röntgen ya, sekarang CT scan. Sebenarnya perbedaannya apa? Sebenarnya sama-sama, ya. Sama kalau kita menggunakan Röntgen dan menggunakan CT scan, ya kita udah bahas kemarin kalau Röntgen itu kan dia hanya 2 dimensi saja ya hasilnya, sedangkan untuk CT scan ya itu sama-sama sumbernya menggunakan sinar X ya kemarin, tapi dipanjang seluruh tubuh pasien, jadi bisa dirotasi sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, jadi kita bisa menghasilkan citra arah lintang atau cross section yang berupa potongan atau slice. Ya, slice-nya bisa banyak. Ya nanti saya tunjukkan, saya punya aplikasi untuk memunculkan citra hasil CT scan dari DCOM. DCOM itu Digital Communication Data dari medis. Ya, itu hasil dari citra CT scan. Dalam satu pengambilan citra itu dapat menghasilkan banyak potongan ya. Tergantung itu bisa diatur ya, tergantung citra dari panjang atau tinggi area yang diagnosa. Ya. Ya. CT imaging ini digunakan untuk mendiagnosa ketidaknormalan suatu organ. Mana yang ya hampir sama seperti X-ray ya. Nah, ini biasanya melihat satu persatu citra, ya, satu persatu citra, kemudian dicek pada kondisi sebelumnya, ya, kemudian dari slash yang ada itu, dari sekian slash itu terlihat mana yang terdapat keabnormalan, yang tidak normal itu akhirnya diambil slashnya itu, ya, diambil, oh bagian ini, kemudian dilakukan proses berikutnya. Jika langsung bisa dianalisis oleh di patologi ya, atau di bagian diagnosis penyakit bisa, jika tidak maka seperti kemarin kita gunakan bantuan menggunakan pengolahan citra digital. Nah, coba saya akan munculkan satu aplikasi slicer namanya ya. Slicer itu digunakan untuk mengetahui menampilkan dari hasil X-ray. Slicer. Nah, ini slicer. Nah, lihat ya. Nah, ini adalah hasil citra untuk CT scan. Kita lihat di sini. Ini tampil di posisi lung ya, atau lung itu paru-paru ya, paru-paru dan daerah jantung ya di dis. Nah, di sini terlihat ada 3 slicer di sini ya. Ada aksial ya,
kemudian ada koronal, dan juga kita lihat di sini ada apa berkaitan dengan di sigmoidnya di sini. Ya, kalau kita lihat di sini, kita bisa atur di sini. Kita ingin lihat yang terjadi masalah di bagian mana. Oh, kita lihat secara aksial dulu. Aksial, tahu aksial ya? Aksial itu yang ini kita atur. Nah, yang potong dari atas ke bawah ini. Jadi kalau kita lihat dari tampang atas itu ya. Ini dari paling bawah kita naik ke atas. Kita lihat nanti di mana terdapat apa namanya yang dicurigai kondisi abnormal. Misalkan di sini berhenti di sini, nah di potongan area sini mungkin. Oh, di area sini ada. Kemudian ini bisa disimpan. Ya, dan kita bisa ubah-ubah ini sebenarnya tingkat. Nah, lebih tambah lagi ini bisa kita atur-atur. Ya, kita ingin menggunakan level warna yang berbeda juga bisa. Nah, kita gunakan rainbow misalnya seperti ini. Kita ingin cek. Ini berkaitan dengan hasil dari scanningnya ya. Biasanya kita menggunakan gray. Ternyata kalau seperti ini, kemudian kita ingin lebih jelas lagi, ini tadi yang menggunakan aksial, kemudian kita gunakan koronal. Jadi sudah ketemu misalkan di area ini sekitar, adanya ada angkanya ya, minus 102 mm. Jadi angka ini menunjukkan kalau kita lihat dari nilai paling atas di sini. Nah, di sini ada. Nah, titiknya di 0 itu di sini. Nah, itu yang atas di bagian apa leher. Nanti ke bawah itu titik 00 ya, di atas titik 00 ya di sini ya, bukan di tengah ya. Yang bergeser ke bawah terus berhenti di sini. Nah, digeser misalnya di sini ada sesuatu yang tidak normal. Dan bagian koronalnya itu yang apa? Dari belakang ke depan. Ini bisa digeser-geser. Ini yang dari belakang, ini masuk ke depan. Nah, terus hilang lagi ya, karena ini sudah di luar anggota tubuh. Berarti di sini, dan di sini terlihat, nah bisa berhenti. Kemudian titik temunya akan terlihat di sini nanti. Kemudian kita lihat, ini ya bagian dari samping. Ini contoh. Dari sini kemudian baru kita bisa simpan, kita save. Ya, save data, kita ambil bagian itu saja. Artinya, ini mirip seperti 3 dimensi, tapi dia terdiri dari banyak sekali gambar 2 dimensi. Ya, 2 dimensi yang bisa dianalisis. Ya, inilah yang menariknya di sini, kita bisa tahu dari organ tubuh mana yang terjadi kondisi abnormal, kita bisa ambil. Kalau yang X-ray tadi kan kita hanya satu saja, kita expose di situ. Ya, padahal nanti kalau terjadi kesalahan kan kita harus menunggu lama kan ya. Kalau untuk X-ray itu kan harus menunggu beberapa bulan lagi agar bisa dilakukan scanning. Nah, ini contoh hasil lang ya. Sebenarnya masih banyak, saya punya beberapa di kepala dan sebagainya. Nanti bisa kalau kalau ada waktu kita bisa sampaikan lagi. Ini bisa diatur. Ini dimensi image-nya adalah 512 kali 512 ya. Berkaitan dengan pixel, dan ini voxelnya adalah 465. Di sini ada angkanya. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita masuk di oke. Ya, untuk kualitas citra tadi, jadi di kualitas citra CT scan tadi ada 5 karakteristik prinsip ya yang menunjukkan kualitas dari citra, bagus tidaknya suatu citra. Yaitu yang pertama adalah spasial resolusi, yaitu berkaitan dengan derajat kekaburan atau blurring pada citra CT scan ya. Artinya kemampuan untuk membedakan objek yang berukuran kecil. Ya, biasanya objek kecil kita besarkan ngeblur atau tidak. Itu biasanya kaitannya dengan spesial resolusinya. Ya. Jadi dengan latar belakang yang background yang sama, ada benda di situ 2 yang ukurannya sama, tapi sebenarnya satu jaringan, satunya bukan, satunya kanker atau apa. Nah, itu untuk membedakan itu harus melihat di spasial resolusinya. Resolusi semakin bagus, maka bisa kita bedakan
masing-masing jaringannya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan kontras resolusi. Kontras resolusi itu berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan atau menampakkan objek-objek dengan perbedaan identitas yang sangat kecil. Jadi spasial resolusi sekarang kontras resolusi. Perbedaan densitas. Jadi jika ada objek yang memiliki perbedaan kerapatan yang sangat kecil, kita bisa membedakan. Nah, ini banyak ya. Nanti bisa diatur di faktor exboxing-nya, slice thickness-nya. Slice thickness itu ketebalan ya. Ketebalan slice-nya. Jadi semakin banyak ketebalannya, semakin banyak slice-nya, itu kan semakin teliti. Ya, kemudian filter kernelnya. Ya. Jadi ini bisa juga dinyatakan sebagai kemampuan CT scan untuk menampilkan objek dalam ukuran 2-3 mm yang memiliki perbedaan densitas sangat kecil. Kita lihat di lung cancer atau di kanker yang kemarin Anda lakukan, Anda bikin tugas itu, ya, di kanker paru-paru itu, di stadium-stadium tertentu, stadium 1, stadium 2 itu kan ukuran masih kecil, itu susah untuk dianalisis. Nah, dengan memainkan kualitas citra ini, mudah-mudahan kanker yang masih berukuran 1 mili, 2 mili, 3 mili itu bisa dideteksi. Karena sekarang kondisinya itu kanker itu baru pada stadium 3, stadium 4 yang ukurannya sudah lebih besar ya, yang non-small cancer itu ya sekitar 5 mili, 6 mili baru bisa dilihat, padahal itu sudah pada stadium yang akut. Makanya harapannya dengan kita bisa menggunakan mengatur ya, memainkan kualitas dari citra ini, maka objek yang ukurannya kecil 2 mili, 3 mili itu dapat dibedakan. Walaupun nanti secara pengolahan citra juga bisa kita masih menggunakan dalam mengetahui perbedaan. Nah, kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan citra adalah nilai noise-nya. Ya, nilai noise walaupun sebenarnya dengan pengolahan citra kita bisa atur ya. Kita ada 3 kemarin kan yang menggunakan low pass filter ya. Kita meloloskan yang memiliki frekuensi rendah, atau high pass filter kita meloloskan frekuensi tinggi, atau medium filter ya. Kita loloskan di frekuensi yang medium ya. Tapi ini dari awalnya, dari proses pengambilan inisiasi image-nya itu mempertimbangkan kaitannya dengan citra scan-nya. Ya. Jadi kalau kita lihat low noise di sini, ya, CT number-nya kita lihat di sini, ya. Perbedaan 3 gambar ada low noise, medium noise, dan high noise. Jadi ada suatu gambar misalkan yang homogen ya, misalkan air, nampak CT number di situ kita akan bernilai sama. Jadi variasi CT number di atas atau di bawah nilai rata-rata disebut noise. Jadi kalau nilainya sama semua, berarti bagus. Ya, noise-nya bernilai 0. Semua nilai piksel adalah sama. Jika variasinya terlalu tinggi seperti ini ya, yang paling kanan ini ya, banyak sekali ada yang di atas di bawah dengan rata-rata, maka noise-nya tinggi. Nah, kalau noise-nya tinggi, nah tergantung kita ingin gambar yang kita harapkan seperti apa proses analisisnya. Nah, kita tinggal pakai filter. Kalau ternyata filter, proses di pengolahan sinyalnya bisa Kemudian ada faktor yang keempat, adalah faktor artefak. Mungkin dulu Bu tadi sudah menjelaskan ya berkaitan dengan artefak ya. Artefak itu adalah kesalahan pada gambar ya. Adanya sesuatu dalam gambar. Yang dalam gambar itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan objek yang kita cek, yang kita periksa. Ya. Saya di situ. Ada 4 hal di sini yang menyebabkan artefak. Adanya streak atau goresan ya. Mungkin pada kesalahan sampling data, pergerakan pasien, kemudian ada benda logam yang dikantongi, misalkan adanya noise dari alat dan lain sebagainya. Itu adalah karena menyebabkan adanya streak atau goresan. Sebenarnya itu faktor luar, tapi ternyata kok ada muncul di situ. Ya, ada shading juga faktor yang kedua atau bayangan.
adanya partial volume ya, ada volume tertentu yang apa, ada beam hardening, ada radiasi hambur ya, ini berkaitan dengan dasar ya, basic yang Anda pelajari dulu di hamburan ya. Dengan faktor energi yang besar, maka hamburnya juga besar ya, akhirnya muncul shading di situ. Ya, kemudian ada rings atau ada bulatan di situ yang disebabkan karena kesalahan pada detektornya yang mendeteksinya, dan juga mungkin ada seperti bekas pita ya. Ya, itu karena mungkin juga faktor dari detektornya. Ini terjadi pada CT scan ya, generasi yang ketiga. Yang kelima kaitannya dengan dosis radiasi. Ya, dosis itu dulu ada di kuliah apa di sebelum ini ya, sebelum kuliah radiologi medis kan sudah dikenalkan ya dosis radiasi ya. Nah, biasanya menggunakan MAS ya. Jadi berapa MAS ya, berapa dosisnya, ini seberapa banyaknya ya, berapa miliampere per satuan waktunya. Waktunya semakin besar berarti dosisnya diberikan semakin besar. Nah, biasanya ada yang menyebabkan karena dosis radiasinya ini tidak tepat, maka muncul artefak di situ. Ya. Jadi kita kalau mengubah dosisnya, maka akan mengubah hal banyak di situ. Akhirnya akan mempengaruhi pada radiasi yang diserap oleh setiap voxel. Kemarin tahu voxel kan? Voxel itu piksel dalam bentuk 3 dimensi. Ya. Noise dapat menurun dengan menaikkan jumlah radiasi yang digunakan. Tapi dengan menaikkan jumlah radiasi yang digunakan, maka dosis yang diserap oleh jaringan juga akan meningkat. Ini sangat riskan sekali. Ya. Jadi kita bisa mengurangi noise ya, dengan menaikkan jumlah radiasi, tapi riskan. Nah, ini perlu satu penentuan nilai yang tepat, berapa nilai MAS-nya, berapa nilai KVP-nya, dengan variasi tertentu, akhirnya kita bisa memperoleh, oh, dengan KVP sekian, dengan MAS sekian, kita akan menghasilkan citra yang mudah kita analisis. Nah, ini perlu banyak sekali akhirnya sekarang penelitian-penelitian dilakukan, ya, untuk melakukan diagnosis terhadap suatu penyakit, ya, itu dilakukan variasi. Nah, karena tidak tidak pas jika digunakan ke pasien langsung, maka bisa dibikin pentom. Pentom itu alat semacam buatan ya, bentuknya seperti organ manusia yang memiliki sifat ya, memiliki sifat dalam ini daya serapnya, kemudian HVL-nya, kemudian HU-nya itu hampir seperti organ manusia. Nah, itu kemudian diberi suatu sel kanker di situ, itu berupa benda yang memiliki sifat juga seperti sel kanker. Nah, bisa dilakukan variasi di situ. Ya, berapa KVP yang diberikan, berupa MAS yang diberikan, akhirnya dengan kanker ukuran sekian itu, kira-kira kita perlu berapa KVP, kita perlu MAS untuk memperoleh citra yang memang mudah untuk dianalisis. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah MRI. Kemarin sudah saya jelaskan apa itu MRI atau Magnetic Resonance Imaging, yaitu menggunakan medan magnet, ya, di mana citra yang dihasilkan itu tersimpan dalam bisa di compact disk atau di cloud ya, kemudian dapat ditransmisikan secara elektronik. Keunggulannya kemarin sudah kita jelaskan juga, dia dapat menghasilkan suatu citra yang lebih akurat, lebih detail daripada image, ya. Di MRI untuk kualitas citranya itu ada 4 karakteristik ya untuk mengetahui kualitas suatu citra MRI. Yang pertama adalah SNR ya, SNR atau signal to noise ratio, yaitu perbandingan antara amplitude sinyal MR dengan amplitude sinyal noise dari background. Ada beberapa hal ya. Noise kan sinyal tidak diinginkan. Ya. Jadi noise itu adalah sinyal yang tidak diinginkan yang dihasilkan dari sistem MR. Itu ada beberapa hal ya, karena semakin besar noise-nya, maka kan semakin kualitas citranya semakin tidak bagus. Maka untuk menguranginya harus diperhatikan kaitannya dengan yang mengenai SNR apa saja, kaitannya dengan kekuatan medan magnet, kemudian densitas protonnya, jenis dan posisi koil, kemudian kemarin kita jelaskan TRTE-nya,
jumlah rata-rata sinyalnya dan lain sebagainya. Itu yang mulai dari sinyal to noise. Yang kedua adalah contrast to noise ratio atau CNR. Ya, CNR yang baik itu menunjukkan perbedaan antara dua organ yang berdekat. Ya, perbedaan SNR antara organ yang saling berdekatan itu adalah CNR. Tadi kan SNR ini kan perbandingan amplitude sinyal MR dengan amplitude sinyal noise. CNR adalah nilainya, perbedaan antara SNR antara organ yang saling berdekatan. Menunjukkan nilai CNR yang bagus itu adanya perbedaan antara dua organ yang berdekatan. Ya. Diperoleh CNR itu dari region of interest, dari dua objek yang akan dicek atau di. Dan yang keempat kita dengan spatial resolution. Spatial resolution adalah kemampuan untuk membedakan antara dua titik. Antara dua titik itu dapat membedakan. Oh, ini dua titik bisa dibedakan antara titik yang terpisah dan jelas. Ya. Semakin kecil ukuran voxel, maka resolusi akan semakin baik. Ya kan? Seperti aja kalau Anda bicara dua dimensi, ada piksel. Pikselnya semakin kecil, bukan jumlah piksel ya. Piksel semakin kecil, maka semakin tajam. Ya. Jadi 512 kali 512 itu di cover dengan gambar yang semakin kecil, dia semakin tajam. Semakin kecil ukuran piksel dalam dua dimensi dan semakin kecil ukuran voxel dalam dua dimensi, maka resolusi akan semakin baik. Di mana ini dapat ditingkatkan dengan melakukan proses slicing yang lebih tipis, kemudian metriknya itu diperhalus, ya, dan FOV-nya kecil dan sebagainya. Dan yang keempat yang mempengaruhi dari citra adalah waktu scanning. Waktu scanning itu adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan akuisisi data. Semakin cepat waktu scanning berarti semakin bagus, karena semakin lama itu faktor adalah artefak yang terjadi adalah menyebabkan pasien itu bergerak. Karena lama ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa MRI itu faktornya adalah karena magnet. Akhirnya efeknya apa? Ada suara, ada noise, ya, ada noise-nya yang keras. Jadi kalau noise keras itu kan biasanya kan tidak pasien itu tidak nyaman. Akhirnya perlu waktu sekian puluh menit ya, akhirnya bergerak-gerak. Kalau bergerak pengaruhnya apa? Ya gambarnya mungkin akan muncul artefak di situ. Ya ada bayangannya atau ada goresannya karena memang bergerak-gerak. Semakin cepat waktu scanningnya, maka hasil citranya juga semakin bagus. Nah, ini apa itu artefak? Ya, tuliskan di depan. Artefak itu adalah artinya bagian dari citra yang tidak mewakili anatomi yang sesungguhnya pada organ yang diperiksa. Ada cacat di situ. Ada citra yang memang tidak berguna yang muncul di situ. Ya, itu akan mempengaruhi kualitas citra ya. Citranya jadi kurang bagus untuk analisis dan bahkan informasi untuk diagnostiknya kurang pas. Kok ada lingkaran kecil? Padahal sebenarnya itu karena faktor artefak, tapi dianalisis ada yang mencurigakan di situ. Bahayanya itu dia didiagnosis sebagai suatu sel kanker, padahal dia karena faktor artefak. Nah, ini harus diperhatikan. Yang pertama, jelas karena pergerakan pasien. Yang kedua, katanya dengan protokol pemeriksaannya. Ya, metode dalam pengumpulan datanya, para partisipannya. Kemudian ada faktor eksternal. Ya. Jadi susceptibility-nya, kemudian ada artefak metal di situ, dia ngantongin apa di situ, bahaya di situ. Ya. Kemudian yang keempat, kaitan dengan USG imaging, ya pengambilan gambar citra dengan aplik gelombang ultrasonik sudah dijelaskan ya. Ini untuk mengetahui struktur tubuh bagian dalam menggunakan gelombang ultrasonik, ya, mengenai tendon, otot, sendi, pembuluh darah dan juga organ tubuh bagian dalam. Faktor-faktor yang menyebabkan ini banyak sebenarnya, nanti bisa Anda cek lebih detail ya. Ya karena dia menggunakan ultrason ya, bukan menggunakan X-ray, bukan menggunakan magnet, tapi menggunakan gelombang ultrasonik. Ya, dan sekarang sudah lebih canggih lagi, sudah mengarah ke USG 3 dimensi.
Yang terakhir adalah PET, positron emission tomography, ya, yaitu teknologi citra dengan memanfaatkan fungsi pengobatan radioaktif. Ini untuk mendiagnosa proses metabolisme ya, dalam tubuh. Jadi untuk mendiagnosa suatu penyakit menggunakan di radioaktif, menggunakan sinar gamma yang dipancarkan oleh positron emitting radionuclide. Ya. Nah, ini menggunakan di tracing ya, karena emisi radioaktif di tracing dengan kamera khusus ya, sehingga menghasilkan citra yang dapat didiagnosa. Nah, biasanya PET ya, PET itu bisa digabung dengan CT imaging atau PET/CT imaging. Ya. Ini ada 5 hal yang berkaitan dengan citra radiologi yang nanti Anda misalkan belum jelas bisa silakan searching di jurnal-jurnal yang banyak membahas berkaitan dengan ini. Artinya Anda diharapkan bisa membedakan. Oh, ini loh citra untuk X-ray seperti ini citra yang dihasilkan oleh CT scan, ini MRI, perbedaannya apa, dan tidak ada berkaitan dengan kualitas citra, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan dan kita bisa mengantisipasi. Mungkin itu perkuliahan kita berkaitan dengan citra radiologi. Nanti silahkan dipelajari lebih lanjut. Yang jika ada yang belum jelas bisa kita diskusikan di sepada. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.